Selamat malam, kembali lagi bersama saya Pocita di 5 menit merinding. Jangan lupa matikan lampu dan kunci pintu rapat-rapat, karena malam ini kita akan masuk ke sebuah sekolah. Bukan sekolah biasa tentunya, sekolah yang menyimpan banyak teror di dalamnya. Ini adalah sekolah tua berhantu. Di sebuah desa kecil di Jawa ada satu sekolah dasar tua yang mungkin berdiri sejak tahun 80-an. Bangunan dari kayu, cat yang terkelupas, dan jendela yang sudah dipenuhi dengan lumut, melainkan sesuatu yang tak kasat mata yang menetap di dalamnya. Beberapa anak kelas 2 dan kelas 3 sering menangis pulang karena mereka mendengar suara tangisan perempuan dari toilet belakang sekolah. Tangisannya pelan, tapi lama-lama meninggi, menjadi isak penuh kesakitan. Tapi anehnya, ketika pintu toilet dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya gayung yang meneteskan air, seolah baru saja selesai digunakan. Masih di area kamar mandi, saat teror kedua terjadi. Beberapa anak kelas 4 yang baru saja selesai jam pelajaran olahraga pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Hingga tiba-tiba gayung-gayung yang ada di kamar mandi mulai terbang melayang. Bukan hanya melayang, tapi terbang dengan cepat mengejar anak-anak. Seolah ada tangan yang tak terlihat memegang gayung itu. Para guru menyangka mereka hanya bercanda, tapi bekas benturan gayung itu nyata, merah, bahkan sampai membiru. Teror ketiga jauh lebih mengerikan. Seorang siswa kelas 6 bernama Andi duduk di bangku pojok paling belakang. Saat pelajaran sedang berlangsung, dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Saat dicek, punggungnya penuh luka cakaran, dalam dan berdarah, seperti dicakar binatang buas. Tapi tidak ada siapapun di belakangnya, hanya bangku kosong dan udara dingin yang menggigit. Dan puncak dari semuanya terjadi. Bel di sekolah baru saja berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar kelas dengan riang dan senang. Mereka berlari, bermain bersama di belakang lapangan sekolah. Hari itu matahari bersinar dengan terang. Tapi udara terasa ganjil, seperti ada yang mengintai di balik semilir angin. Seperti buah kelapa jatuh dari pohon. Anak-anak spontan menoleh ke arah sumber suara. Salah satu dari mereka menunjuk. Apaan itu? Mereka menghampiri dan terdiam. Di tanah tergolek sebuah tengkorak penuh darah segar, matanya cekung, dan bibirnya perlahan melengkung memberikan sebuah senyuman. Tiba-tiba suara cekikikan terdengar sangat nyaring, lalu berkata, "Aku ikut main ya." Anak-anak menjerit, berlari tunggang-langgang. Beberapa ada yang menangis dan jatuh tak bisa bangun. Tak selang berapa lama, satu persatu murid mulai bertingkah aneh. Ada yang tertawa tanpa henti, ada yang menangis tanpa sebab, ada yang bicara bahasa asing yang bahkan tidak bisa dimengerti. Hingga akhirnya belasan siswa kesurupan. Tubuh mereka kejang-kejang
Matanya melotot, mulutnya berbicara dengan suara yang asing dan berat. Ada juga yang menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Bahkan ada yang menyanyikan lagu-lagu anak dengan nada yang sangat mengerikan. Hal itu tentu membuat para guru sangat panik. Mereka lalu menutup semua pintu kelas, lalu memanggil ustadz. Ruang UKS dan perpustakaan disulap menjadi ruangan ruqyah. Akhirnya, kepala sekolah memanggil para kiai, ustadz, dan tokoh masyarakat dan mengajak seluruh murid untuk berkumpul di halaman sekolah dengan tujuan melakukan doa bersama, berharap seluruh gangguan ini berhenti dan tidak akan pernah terjadi lagi. Karena setelah ditelusuri, tanah itu dulunya adalah kuburan massal, bekas korban pembantaian yang terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tanahnya dikutuk, rohnya belum pergi. Mereka tidak suka diganggu. Setelah peristiwa itu, sekarang setiap anak yang hendak masuk ke kelas diwajibkan mengucap salam keras-keras, berdoa sebelum masuk toilet, karena siapa tahu ada yang sedang menangis dan tidak ingin diganggu. Bersama saya Pochita, sampai jumpa di episode berikutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat.